Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 7 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1445 akan bertindak selaku khotib Jumat sekaligus imam, yaitu Bapak Ustadz Syahri. Alhamdulillah telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulilladzi farada sholati ala ibadihil mu'minina wal mu'minat. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa as'alu mazida min fadlihi fi jamil awqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjiku ilaha minal muhlikat. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad rasulus sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali madhamatil ardu was samawat. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum bittaqwallah. Ittaqullaha yaghfir lakumud dzunuba waz zalat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah kepada kita bersama. Terutama sekali nikmat sehat jasmani rohani, nikmat kesempatan, kemampuan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang sangat mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan sampai di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan semua perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menetapkan suatu perintah jika sekiranya perintah itu tidak mengandung hikmah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita tentu ada manfaatnya, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada mudaratnya. Sebagai contoh tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut di atas Allah memerintahkan kita sholat sekaligus menerangkan hikmahnya, yaitu membersihkan jiwa dari perbuatan keji dan mungkar yang dapat membawa ke jurang kehinaan.
Siapapun tentu tidak mau terjerumus ke dalam kehinaan. Dan pada hakikatnya kehinaan dan perbuatan keji dan mungkar itu adalah yang dikehendaki oleh setan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat yang pertama tadi disebutkan bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan demikian kita diperintahkan melaksanakan sholat dan kita sendiri yang akan menerima dan merasakan manfaatnya. Atau dengan kata lain, kita membutuhkan sholat. Kita butuh menjadikan sholat sebagai penolong bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagimu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang cukup panjang, as-salatu mardatur rabbi wa sunnatul anbiya wa hubbul malaikah wa nuru ma'rifah wa aslul iman wa wajibatud du'a wa qabulul a'mal wa barakatun fil mal wal kasbi wasilahu alal a'da'i wa karahatu syaitan wa syafi'un baina sahibiha wa bainal malakil maut wa bainal malakil mauti wa sirahu fil qabrihi wa ila yaumil qiyamah wa zilun ala rasihi yaumal qiyamah wa tajun ala rasihi wa libasun ala badani wa sitrun bainahu wa bainan nar wa hujjatun baina yaday rabbi wa saqil fil mizan wa jawazu ala sirati wa miftahu lil jannah. Yang artinya salat adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sunnah para nabi, kecintaan para malaikat, cahaya ma'rifat, dasar iman, sarana terkabulnya doa dan diterimanya amal, memberikan berkah pada harta dan kekayaan, senjata untuk melawan musuh dan setan, memberikan syafaat bagi yang melaksanakannya, penerang di dalam kubur sampai hari kiamat, pelindung panas terik di hari kiamat, pemisah antara dia dan neraka, merupakan hujjah dalam menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, memberatkan timbangan atau pahala, memudahkan lintasan pada jembatan sirat, dan merupakan kuncinya surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man hafadha ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid alaiha lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan. Yang artinya barang siapa yang menjaga sholatnya maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, semoga dengan uraian tentang hikmah-hikmahnya salat ini dapat mendorong kita untuk selalu menjaga kewajiban salat dengan yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, firman Allah dalam hadis qudsi yang berbunyi, innama taqabbalus salata mimman tawadda'a biha li'azamati wa lam yastadilla ala khalqi wa lam yabit musiran ala maksiyati wa qata'an nahara fi dzikri wa rahimal miskina wa ibnas sabil wal armalati wa rahimal musaba. Yang artinya barang sesungguhnya aku menerima salat dari orang-orang yang bertawadu dengan salatnya,
karena keagunganku dan tidak meremehkan terhadap makhlukku dan tidak terus-menerus melakukan maksiat dan selalu menghabiskan waktunya untuk berzikir kepadaku, serta kasih sayang kepada fakir miskin, ibnu sabil, janda-janda tua, dan mengasihi orang-orang yang mendapat musibah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kiranya hadis di atas dapat kita jadikan sebagai peringatan kepada diri kita masing-masing. Sudah mampukah kita melakukan sholat seperti yang disebutkan oleh hadis tersebut? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, betapapun beratnya, kita harus selalu berusaha, sebab di antara kita tidak ada yang ingin terjerumus dalam jurang kehinaan. Kita semuanya tentu ingin merasakan hikmah melaksanakan sholat yang demikian besarnya. Pada dasarnya, perasaan berat atau ringan dalam melaksanakan sholat adalah tergantung pada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya sesungguhnya sholat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dengan ayat ini marilah kita kembali menilai diri kita masing-masing. Tanyakan pada diri kita sendiri, sudah berapa lama kita melaksanakan sholat? Lalu apa yang kita dapat dari sholat itu? Jawabannya cukup dengan sebuah pertanyaan yang berbunyi, sudahkah kita khusyuk dalam melaksanakan sholat? Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang disebut dalam hadis ini. Malam tanau sholatu anil fakhsha wal munkar, lam tazid sholatu innallahi illa maktan wa bu'dan. Yang artinya barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kebencian dan jauh darinya. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dengan kata lain, orang yang sholat tetapi masih berbuat maksiat, masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kebencian dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah khutbah singkat yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa idza qira al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalqu adha'u sholata wattabi'u syahawati fasawwana yalqawna ghayya. Nafa'ani Allah wa yakum bihadil kitabi aqulu qali hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimat min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah syukran ala ma'an'am wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu kama amara wal azam asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan rasulullah syahadatan ma nabi wa aslam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa adhahu dahru wa la adlam wa alama ma halamahum yawma syafati wa karam wa sallama tasliman katsira amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nubittaqallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa
ولازموا الصلاة على خير خلقه على الصلاة والسلام وقد أمركم الله بذلك إرشادا لنا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما فقد قال الله تعالى سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم على أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة سيدنا أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك من الراحمين اللهم انصر جيوش المسلمين وساكر الموحدين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفضل والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على واشكركم واسألوا من فضلكم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة لذكري